Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Masih tentang ilmu petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung Primbon. Petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Nah, petung Joko Jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Abuge. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abuge di seluruh Nusantara. Mohon izin untuk membacakan petung Joko Jangkep. Baik, kali ini saya akan mewedar petung untuk pasangan Slosok Kliwon dan Kamis Pon. Siap-siap ya. Yang akan menikah pasangan Slosok Kliwon dan Kamis Pon, atau Kamis Pon dan Slosok Kliwon, sama saja dibolak-balik, laki-laki perempuan sama saja. Siap-siap, silahkan diperhatikan apa lelakon hidup yang akan jenengan jalani. Sedangkan yang sudah menikah untuk pasangan ini, silahkan diperhatikan bagaimana laku panjenengan kehidupan, lalu dicocokkan dengan petung ini. Istilahnya silahkan petungnya diuji, ya, biar nanti terlihat akurasinya. Silahkan diuji. Baik, Slosok Kliwon itu neptunya 11, sedangkan Kamis Pon itu neptunya 15. Bagaimana ketika 11 dan 15 ini bertemu, ya, lelakon apa yang akan dihadapi? Ya, pada jangka yang pertama diperhatikan, jangka pertama itu berarti usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jongkok awal perkawinan yang akan dihadapi apa? Yang akan dihadapi adalah digambarkan dalam ongkop petung Jiji Jimoro Sernem, tipe petung 6. Petung 6 itu artinya rezeki lancar. Jadi pada awal perkawinan pasangan Kamis Pon dan Slosok Kliwon ini akan mendapatkan rezeki lancar. Gambarannya piye rezeki lancar itu? Gambarannya adalah apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Jadi obah sidik dadi duit, rono sidik dadi rezeki. Lancar. Tapi besarnya berapa tidak bisa diketahui. Ya, ini saya beritahukan ke Mas Mbak Yung ya, perkara urusan rezeki. Besar kecilnya itu rahasia Gusti Allah, jadi tidak ada yang tahu kadarnya. Tapi pada masa ini kecepatannya, kapan datangnya bisa ditebak. Nah, ini pada Selasa Kliwon dan Kamis Pon ini di awal nikah, usia 0 sampai 2,5 tahun, dinilai dapat rezeki lancar itu yang toh. Dan rezeki lancar ini tiap masing-masing orang berbeda kadar. Jadi rezeki lancar untuk orang biasa seperti kita ya, dengan rezeki lancar para pengusaha hebat itu juga nilainya tentu berbeda. Nah, ini enak ini petung bagus untuk awal ya. Selanjutnya pada jangka yang kedua, jangka sing keloro itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Tipe angka pitungnya Jiro Jinem Roserlu. Lalu tipe angka 8. 8 itu juga rezeki lancar. Artinya selama 5 tahun pasangan ini mendapatkan rezeki lancar. Ya, silakan digadokkan diujikan yang sudah melewati masa ini. Oh ya bener yo, muloknya kok gampang untuk bar tuku apa untuk duit meneh, bar apa untuk meneh. Ya itu mah rezeki lancar begitu Kang Mas Bayu. Jadi masa enak di sini, enak sekali. Dan guatuan itu dicari memang itu, yang semakin banyak rezeki lancar semakin bagus. Nah, begitu nggih, itu dua jangka awal. Saiki jangka sing ketelu. Jangka sing ketelu itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Apa yang akan terjadi digambarkan dengan kepitung Songtu Jitu Roserpan. Lagi ujian datang. Pitung papat. Nuwun sewu niki saya harus buka terus terang pada panjenengan. Yang disebut petung papat itu petung musibah besar dalam petung Joko Jangkep. Kalau jenengan membuka Primbon, ini yang disebut sebagai petung tipe pati. Ini kalau Primbon disebut sebagai tipe pati. Dalam Joko Jangkep disebut sebagai musibah gede. Kenapa? Joko Jangkep itu petung Islami. Urusan hidup mati adalah urusan Gusti Allah. Orang anu petung di sing sampai hidup mati. Oleh karena itu menyebutnya musibah gede. Tapi musibah gede resikonya juga bisa mengancam nyawa. Karena kalau musibah sakit gede ini ya mati. Nah, ini tiling-iling ini pasangannya. Ini akan mengancam pasangan Slosok Kliwon dan Kamis Pon pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Siapa saja yang bisa terancam musibah ini? Salah satu pasangan bisa, dua-duanya bisa, orang tua bisa, mertua bisa, saudara bisa, bahkan jika sudah lahir anak bisa terkena anak. Nah, ini pastikan disyaratkan ya.
pastikan disarati. Nah ini yang untuk yang muslim yang mengikuti ini, panjenengan bisa mengikuti, lihat videonya di channel ini, cara mensarati petong papat 4 angka di enter mawon. Nanti akan muncul konsep dasarnya adalah sedekah. Ya biar jenengan tak kaget. Konsep dasarnya apa? Konsep dasarnya sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa menghindarkan manusia dari balak dan musibah. Tapi ritual-ritual lainnya silahkan dipersani sendiri di video yang lain. Oke, bagi panjenengan yang non muslim yang kebetulan membaca petong ini, melihat petong ini ya, panjenengan piye lah kok masuk nyaratinnya dengan cara-cara yang islami, jenengan bisa bertanya pada beliau-beliau yang ahli dalam primbon. Oke, jenengan bisa tanya kepada ahli-ahli primbon bagaimana cara mensarati petong, istilahnya tipe pati dalam primbon. Oke, jenengan nanti bisa tangkap beliau-beliau yang bisa membaca primbon, mewedarkan ya, bukan buka buku ya, yang bisa mewedarkan primbon, artinya beliau juga tahu cara menyarati. Ya, tuh sarannya adalah begitu, pastikan disarati. Ya, kalau mau nikah niat ya, pastikan disarati. Dan nanti cara nyaratinya akan berulang. Ya, pada putaran setelah 12,5 tahun berikutnya harus disarati lagi. Karena ada siklus yang akan berulang. Nah itu pada jangka yang ketiga, saiki jongko sing kepapat. Jongko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Tiba angka pitunge song lu jiroro sersok. Tiba petong kosong. Apa sih disebut dengan petong kosong? Petong kosong itu diterjemahkan sebagai rezeki seret. Jadi pasangan ini untuk ujian mana jadi rezeki seret. Pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun dieling-eling masane. Simpun melewati, coba kadeke. Walah yo kok angel lemen yo. Rasanya abot banget. Piye gambarannya rezeki seret itu? Gambarannya ya seperti yang jenengan rasakan ketika pasangan di duit, yaitu rezeki seret. Apa-apa yang diusahakan tidak membuahkan hasil. Kalau membuahkan hasil, hasilnya ambiar tak kemana. Itu petong rezeki seret. Ya selanjutnya jongko sing kelima. Jongko sing kelima satu putaran ya. Jangkep penjangkep ya. Jongko yang terakhir dalam satu putaran. Jongko sing kelima pasangan Kamis Pon kali Selasa Kliwon ini angsal angka petong jisong jilu ro serlu tiba petong telu. Nah, petong telu niku napa? Petong telu ini yang disebut sebagai petong tipe padu. Jadi jenengan yang mau primbon itu hanya menggambarkan tipe padu, wah kayak padu nih, tapi tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau jongko jangkep, karena petong ini adalah petong zaman Mojopahitan, petong ini sangat dekat dengan petong Bali, artinya lebih tua daripada petong primbon yang sekarang dibukukan. Nah, jenengan bisa tahu kapan tipe padu nih. Nah ini pasangan Kemis Pon dan Selasa Kliwon akan tipe padu pada usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Siap-siap, ya. Saya beri warning, saya beri peringatan untuk khusus ini ya. Petong tipe padu. Ya, diperhatikan peringatannya ya. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi petong telu. Tabel ini malih. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi petong telu. Maka berhati-hatilah. Apa iki sing disebut sebagai petong tipe pegat? Nuwun sewu Kang Mas Mbak Yu, petong Joko Jangkep tidak mengenal tipe pegat, sama seperti tidak mengenal tipe pati. Pegatan itu urusannya menungso. Petong api ya pengen pegatan-pegatan, apa petong elek, gampang banget pegatan. Jadi dalam petong Joko Jangkep boten kenal petong tipe pegat. Lah kenapa pas petong tipe telu mau tipe padu kok iso pecah? Karena tipe padu itu emosinya luar biasa nanti. Jadi luapan emosi luar biasa pada masa ini. Maka kendalikan emosi jenengan ya. Karena emosi luar biasa sing lanang ngamuk diar disauti sing wedok diar. Saut diar dar ya akhirnya pecah. Itu yang mengakibatkan banyak pecah pada petong telu. Bejone panjenengan karena sudah melihat video ini tahu bahwa tipe padu akan datang pada usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun, maka jenengan bisa siap-siap. Nek sing lanang ngamuk, sing wedok ngerim. Nek sing wedok ngamuk diar, sing lanang ngerim. Kuncinya ada pada pengendalian emosi. Dileng-eleng ya, 10 sampai 12,5 tahun. Masa ini, masa kritis tipe padu. Nah, begitu. Tapi disarati ya sakit.
Apa dengan disarati iso dilumpati mboten saged ya Mas Mbak Yu. Ini kalau buka terus nggih. Ketika petung elek disarati apakah bisa diloncati mboten saged. Sing bener adalah hanya mengurangi dampaknya. Jadi nek tiba padu nih engko weker sapa sing iso padu, suami istri bisa terjadi, suami istri dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara, bahkan jika anak sudah besar nanti bisa pasangan dengan anaknya. Dengan disarati bisa berkurang dampaknya, bukan diloncati mboten saged. Petung niku gadokan paten. Oleh karena itu, nek arep nikah biasanya kok diitung sik. Kenapa? Karena ini gadokan paten. Mung iso dikurangi dampaknya mboten saged diloncati. Nah, ngoten niku nggih. Maki pastikan disarati. Lihat carane wonten mriki, cara mensarati petung telune apa diantar mawon. Nah, kita akan ketemu bicaranya rati. Lah, itu adalah gambaran apa lelagon hidup yang akan dijalani oleh pasangan Kamis Pon dan Selasa Kliwon, Selasa Kliwon dalam kehidupannya. 0 nganti 12,5 tahun. Nah, iki mesti harus protes. Lah nek sing wis nikah 15 tahun kok mandek 12,5 tahun niku pripun? Sing 20 tahun nikah, 30 tahun nikah. Kang Mas Mbak Yu. Petung itu jangkep itu membacanya laku perkawinan itu hanya 5 kali perubahannya. Selebihnya apa? Selebihnya baleni. Circle ya, berulang-ulang muter terus nih. Polanya mekaten. Jadi kula ajari cara ngitung nek wis kelewat jenengan nikah kelewat ning 12,5 tahun. Membaleni ya, 0, 2,5, 2,5, 5, 5, 7,5, 7,5, 10, 10, 12,5. Sak jangkep. Sak putaran. Per periode 0, 2,5 jenenge sak jongko, maka disebut jongko jangkep. Lah nek wis kelewat 12,5 carane diteruske. 12,5 nganti 15 tahun. Petunge baleni 0 nganti 2,5 tahun. 15 tahun nganti 17 tahun, 17,5 tahun petunge baleni 2,5 nganti 5. Terus ke Mas Mbak Yu, sak dedawane jejedane jenengan. Kok kan tiba pas tiba apa make jenengan cocoke. Oh lagi tiba iki. Lah mula kuwi ya kaya ngene lah jenengan ngene. Kang Mas Mbak Yu, petung itu dijabarkan bukan untuk nakut-nakutin jenengan ya, jenengan lentu. Petung itu dijabarkan supaya jenengan tahu, dengan tahu jenengan bisa siap-siap. Oh, nek tiba padu berarti pada masa ini saya kudu ngerem emosi dan sebagainya gitu. Nah harapannya dengan tahu begitu jenengan bisa membangun keluarga yang lebih aman, lebih baik, lebih luar biasa. Istilahnya mampu membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, semoga ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.